Para sahabat sehat masih melanjutkan serial gangguan haid. Kali ini kita membahas seperti janji saya yaitu mengenai singkatan PALEM. P-A-L-M. PALEM ya. Gampang mengingatnya ya, daun palem atau apa, pokoknya PALEM. P yang pertama itu adalah apa? Polip. Pernah dengar? Polip serviks, polip endometrium, mungkin polip hidung ya. Polip itu prinsipnya ada apa? Tonjolan semacam daging begitu yang bertangkai berasal dari mana? Kalau berasal dari mulut rahim namanya polip serviks kan ya. Kalau berasal daripada rahim yang sebelah dalam polip endometrium. Nah, polip ini para sahabat sehat bisa menyebabkan gangguan haid, bisa menyebabkan perdarahan pasca senggama, bisa terjadi perdarahan di luar siklus haid. Jadi kalau Anda mengalami gangguan haid yang pernah saya jelaskan yang lalu, tidak wajar, haid kan yang wajar 28 hari plus minus 7 hari. Kalau kok tiba-tiba 2 minggu udah haid lagi, 10 hari sudah haid lagi, periksa ya. Kalau dokter menjelaskan, oh iya ibu ini ternyata ada polipnya, jangan takut ya. Polip itu bukan kanker ya, polip itu tetap namanya sekecil apapun benda semacam daging tumbuh atau benjolan itu kalau istilah kedokterannya tetap disebut tumor ya, tapi sekali lagi jangan takut, tumor itu bukan kanker ya, jadi polip pun termasuk kriteria tumor, tapi biasanya kecil, hanya setengah senti, berasal dari mulut rahim atau dari dalam rahim. Kalau dokter menyarankan diambil saja Bu, semacam diambil kemudian dilakukan kayak kiret, itu pun jangan takut karena itu nanti perlunya dua hal, selain untuk stop bleeding, untuk menghentikan perdarahan, hasilnya polipnya akan kita kirim ke laboratorium untuk diperiksa secara patologi anatomi. Apa jenis selnya? Tidak ganas sehingga Anda merasa lega sudah, berarti bukan yang aneh-aneh ya. Oke, itu masalah polip. Sekarang singkatan yang kedua nih. A. Polip kan P ya, sekarang A. Adenomiosis. Pernah dengar adenomiosis? Mungkin kalau miom lebih sering ya dengar ya. Ini adenomiosis. Pernah saya ilustrasikan secara gampang. Kalau miom itu seperti buah apukat yang kita belah, ada bijinya, ada dagingnya. Alpukat kalau dibelah ada dagingnya ya, kemudian ada bijinya. Nah kalau miom itu bijinya itu bisa diambil nih miom. Paham ya? Sedangkan kalau adenomiosis itu gambarannya seperti apa? Bakso urat. Nah, siapa yang suka makan bakso urat? Bakso urat itu bakso kasar itu. Kan ada apa? Semacam urat-urat yang menyusup begini. Kan nggak bisa kita pilih mana uratnya, mana dagingnya. Kan ini kan jadi satu. Nah, gambarannya kalau adenomiosis seperti itu. Tentu para sahabat sehat akan bertanya, dokter, adenomiosis itu apa juga tumor? Iya, betul. Tetap namanya golongan tumor. Pokoknya ada daging tumbuh, entah itu bahasa Jawanya mentil atau mentol atau menjol atau bendol, pokoknya ada daging tumbuh itu tetap termasuk golongan tumor. Tapi sekali lagi jangan takut, jangan parno kalau dengar kata tumor. Itu bukan kanker ya. Adenomiosis biasanya akan memberikan gejala apa? Biasanya gangguan haid juga. Bisa nyeri juga ya. Dokter, waduh, nyeri banget. Kalau haid ini, waduh, nggak tahan saya. Nah, nyeri haid yang tidak wajar, makanya harus periksa. Nggak boleh dianggap, oh, dysmenorrhea, dilepen biasa. Ya, sekali lagi biasa itu kalau Anda juga biasa dalam arti masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, kuliah, begitu ya. Kalau sudah sampai harus masuk UGD, tidak wajar, itu harus periksa. Salah satu penyebabnya adenomiosis. Mungkin ada yang bertanya, dokter, adenomiosis sama endometriosis sama enggak? Sebenarnya endometriosis yang berasal dari rahim itu yang di rahimnya disebut adenomiosis ini tadi. Tapi kalau dia di indung telur bisa terjadi yang disebut pernah dengar kista coklat. Nah, beda lagi ya. Jadi kalau adenomiosis itu semacam tumor, endometriosis yang di dalam rahim. Oke, sudah dapat dua ya. P, A. Sekarang apa? L ya kan tadi palem kan? P-A-L. Sekarang L-nya singkatan leomioma. Nah, ini udah sering dengar tentu ya. Mioma uteri. Dokter, ini dokter kali ini bahasnya golongan tumor-tumor. Benar ya, kalau miom tetap itu juga tumor. Sekali lagi tumor belum tentu kanker ya.
Kalau kanker itu pasti tumor kan, tapi kalau tumor belum tentu kanker, ngerti maksud saya? Karena kalau tumor ganas baru itu disebut kanker. Leukemia itu pun tidak ujuk-ujuk atau tidak segera wajib harus operasi. Tergantung dari besarnya, tergantung dari gejalanya. Sering saya katakan, kalau ukurannya kurang dari 6 cm, tidak menimbulkan gangguan haid yang parah, tidak menyebabkan nyeri perut hebat, tidak ada gangguan berkemih, Anda juga belum punya anak, misalnya begitu, ya tentunya dokter nggak tiba-tiba menyarankan operasi. Sekali lagi tergantung berapa ukurannya, gejala apa yang ditimbulkannya, komplikasi apa yang akan mengganggu kalau itu tidak diambil, tentu itu menjadi bahan pertimbangan. Ya, leomioma atau mioma uteri. Tapi kalau ukurannya besar, 10 cm lebih, mengganggu sampai kencing pun ada kendala sehingga tidak bisa tuntas begitu, nyeri luar biasa. Nah, itu juga jadi pertimbangan untuk dilakukan tindakan operasi ya. Jadi sudah dapat 3 ya. Polip, A-nya adenomyosis, L-nya leomioma. Kemudian apa berikutnya? Palem, M. Nah, kalau ngomong M itu adalah malignansi. Malignansi itu keganasan. Itu pun merupakan sekumpulan gejala yang gangguan haid itu bisa. Jadi sekali lagi gangguan haid itu kan hanya gejalanya. Manifestasi klinis itu apa? Ya perwujudannya itu gangguan haid. Pasien datang ke dokter kan karena gangguan haid, tapi dokter tugasnya menyelidiki apa penyebab daripada gangguan haidnya. Kalau sudah ketemu yang ketiga, yang pertama tadi polip kan, yang kedua adenomyosis, yang ketiga leomioma. Yang keempat ini malignansi. Nah, kalau ini para sahabat sehat, mohon maaf ya, bukan nakut-nakuti, tapi biasanya dokter akan mengambil tindakan cepat. Ibu, ini dari pemeriksaan saya mencurigai ini ada keganasan. Terus gimana dokter? Ya karena ibu usianya 47 tahun, perdarahan seperti ini sebaiknya dilakukan kiret. Aduh dokter saya nggak berani kiret, nggak kerasa sakit. Dengan pembiusan ibu sebentar saja, 15 menit kiret tujuannya 2 tadi. Yang pertama stop bleeding, yang kedua diperiksakan hasil kiretnya ke laboratorium patologi apa penyebabnya. Kalau terbukti memang benar adanya keganasan, pasti ada tindakan lebih lanjut, harus operasi, harus diangkat seperti itu. Tapi kalau hasilnya ternyata dikira nggak ada apa-apa, cuman gangguan hormon aja. Nah, kan lega kan? Sekali lagi, kita menjelang menopause itu sudah saya tayangkan dalam konten yang lalu kan, tips dan trik mengatasi keluhan-keluhan menopause. Sekali lagi, setiap kita, suka tidak suka, sebagai wanita akan memasuki masa menopause. Kalau sudah umur 50-an kan sudah mau menopause memang kan? Nggak usah takut, karena semua orang mengalami. Justru disinilah perlunya kita waspada, care, open, mempedulikan terhadap kesehatan diri kita. Jadi kalau dokter sudah mencurigai M, malignansi, jangan ditunda-tunda. Mohon maaf, saya ada contoh kasus yang sangat ironis. Saya mengatakan itu dia malah takut berobat alternatif. Setahun kemudian datang ke saya, di saat mohon maaf sudah inoperable, sudah tidak bisa dioperasi lagi. Sedih kan jadinya? Jadi melalui edukasi kali ini saya berharap para sahabat sehat, di saat kita membahas masalah palem ini tadi, polip, adenomyosis, leomioma, malignansi sekalipun, jangan takut. Segera periksa, terdeteksi apa penyebabnya, dan ikuti saran daripada dokter Anda. Supaya deteksi dini. Penata laksanaan sedini mungkin tuh jauh lebih baik disangka gara-gara takut terus ditunda-tunda. Tidak, justru kebalik ya. Jadi deteksi dini itu tujuannya justru untuk segera tahu apa penyebabnya dan terus dapat mendapatkan penata laksanaan yang adekuat, yang sesuai dengan penyebabnya. Tidak asal, mohon maaf, tidak asal beli obat, tidak asal minum obat supaya ya sudah perdaranya banyak saya beli obat ini supaya berhenti. Tidak, harus diketahui apa penyebabnya. Saya rasa itu saja masalah palem. Sekali lagi berseri-seri memang kalau ngobrol masalah gangguan haid ini. Setelah masalah palem selesai, nanti kita akan lanjutkan singkatan berikutnya koin ya, COEIN. Nah, yang palem sudah ya, polip, adenomyosis, leomioma, malignansi. Nanti sambung lagi yang koin. Apa itu?
ikuti selengkapnya di channel berikutnya. Salam sehat.